Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini kita akan membahas film animasi berjudul Corpse Bride. Film yang dirilis tahun 2005 ini dibuat dengan metode stop motion. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, metode stop motion adalah animasi yang diambil dalam satu frame individual secara berulang lalu digabungkan menjadi satu. Gambar yang udah digabung-gabungkan tersebut menciptakan sebuah ilusi seakan sedang bergerak. Proses dasar dari motion graphic adalah mengambil gambar objek, menggerakkannya sedikit, lalu mengambil gambar kembali, dan begitu seterusnya. Selain itu, setiap frame yang diambil memungkinkan memiliki ekspresi wajah atau gerakan tubuh yang berbeda. Jadi nggak heran kalau studio memiliki banyak set hanya untuk sekali mengambil adegan. Saking sulitnya, stop motion sering dianggap sebagai bentuk animasi yang paling melelahkan. Namun, animasi yang dibuat dengan metode ini akan menghasilkan video yang unik serta memiliki estetikanya sendiri. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dibuka dengan diperkenalkan seorang pria OKB bernama Victor Van Dort. Dia adalah orang kaya baru anak juragan ikan asin. Oleh orang tuanya, Victor dijodohkan dengan seorang wanita keturunan ningrat yang belum ia kenal bernama Victoria Everglow. Seorang pembawa berita berkeliling kota mengumumkan bahwa hari ini adalah hari geladi pernikahan Victor dan Victoria. Pernikahan tersebut ternyata bukan tanpa motif. Salah satu alasan kenapa mereka itu merelakan putrinya dinikahi lelaki biasa adalah uang. Sudah sejak lama keluarga Everglow itu jatuh miskin. Mereka berharap Victor bisa menjadi tulang punggung keluarga. Di sisi lain, dengan pernikahan tersebut, keluarga Van Dort akan naik kasta menjadi bangsawan dan orang terhormat. Mrs. Van Dort. Sampai kediaman keluarga Everglow, kedua keluarga segera membahas pernikahan yang akan dilangsungkan malam ini. Sementara Victor asik memainkan piano yang berada di ruang tengah. Tanpa sengaja, Victoria mendengar permainannya yang indah lalu menemui calon suaminya tersebut. You play beautifully. You could call me Victoria. Tidak seperti kedua orang tuanya yang selalu berwajah kusut dan seram, Victoria ternyata adalah gadis manis dan anggun. Mereka berdua ternyata sama-sama menyukai musik dan sepertinya baik Victor atau Victoria itu saling tertarik satu sama lain. Hal ini membuktikan bahwa tidak semua perjodohan itu selalu berakhir dengan buruk. What impropriety is this? Nyonya Everglow tiba-tiba marah. Tidak seharusnya Victor dan Victoria itu dua-duaan di dalam satu ruangan karena mereka itu kan belum resmi menikah. You shouldn't be alone together. Pastor Goldswells is waiting. Nyonya Everglow meminta Victor dan Victoria masuk ke dalam karena latihan pernikahan akan segera dimulai. Jadi sebelum acara utama, pastor akan memandu Victor dan Victoria berlatih mengucapkan janji pernikahan. From the beginning, again. Namun setelah 3 jam berlalu, Victor belum juga bisa mengucapkan janji dengan benar. Let's try it again. Kedua orang tua mulai kesal. Pastor mulai hilang kesabaran lalu berkata, apa nggak sebaiknya pernikahan ini tuh dibatalkan saja. Get the door, Emil. A Lord Barkis, sir. Kemudian seorang bangsawan bernama Lord Barkis mendadak bertamu. Ia mengaku sebagai kerabat jauh keluarga Everglow meskipun tuan dan nyonya tidak mengenal orang tersebut. Ia sengaja datang setelah mendengar ada saudarinya yang hendak melangsungkan pernikahan. Let's try it again. Do carry on. Victor dan Victoria melanjutkan latihan, namun karena saking gugupnya, Victor malah mengacaukan semuanya. Cincin miliknya terjatuh, Victor mencarinya dan sialnya lilin yang ia pegang mengenai gaun Nyonya Everglow lalu membuat seisi ruangan menjadi panik. Out of the way, you ninny. Oh, I hope it doesn't stain. Pastor benar-benar kehabisan kesabaran. Anak lelaki ini belum siap menikah dan sebaiknya pernikahan ini tuh ditunda terlebih dahulu sampai Victor benar-benar hafal janji pernikahan. Merasa bodoh dengan dirinya sendiri, Victor meninggalkan rumah dan membuat Victoria bersedih. Lalu terdengar teriakan pembawa berita yang memberitakan ke orang-orang kalau anak lelaki Van Dort mengacaukan pernikahannya. Bukan tidak mungkin pernikahan itu dibatalkan.
Lalu Victor berjalan masuk ke dalam hutan dengan perasaan tak menentu. Victor mencoba berlatih mengucap janji, lalu memperagakannya dengan memasang cincin miliknya pada sebuah ranting. Tiba-tiba angin bertiup kencang, ranting pohon itu bergerak mencengkeram Victor, lalu dari dalam tanah muncul sosok hantu wanita menggunakan gaun pernikahan bernama Emily, lalu berkata ia bersedia menjadi pengantinnya. I do. Ranting yang diberi cincin Victor ternyata adalah jari manis dari mayat wanita tersebut. Victor pun ketakutan lalu kembali ke kota, namun Emily berhasil mengejar lalu membawanya ke alam kematian. Setelah Victor sadar dari pingsannya, warga alam barzah menyambut kedatangannya. Mereka cukup terkejut ada manusia hidup bisa datang ke tempat ini. Namun mereka tidak mempermasalahkannya karena hari ini adalah hari yang berbahagia. Victor bertanya kenapa dia bisa berada di sini. Emily menjelaskan bahwa saat di hutan ia mendengar Victor mengucap janji pernikahan lalu memasangkan cincin itu kepadanya. Yang artinya secara tidak langsung Victor telah menikahinya. Sudah sejak lama Emily itu menanti seseorang menikahinya. Setelah dahulu ia dibunuh dengan kejam oleh calon suaminya yang hanya menginginkan hartanya. Sementara di dunia atas, kedua orang tua mulai cemas kenapa Victor tuh gak kunjung pulang. Lalu Lord Barkis masuk ke dalam membawa sebuah berita penting. Master Van Dort slipped away into the night. Victor Van Dort bridge in the arms of a mystery woman. Seorang saksi mata melihat Victor bermesraan dengan wanita misterius lalu mereka menghilang entah kemana. Most scandalous embarrassment. Fetch me musket. Anyway. Keluarga Everglot pun menjadi sangat marah. Ini adalah skandal, mereka tuh gak terima harga diri mereka telah dihina oleh keluarga Van Dort. Victor, where have you gone? I have something for you. Di alam kematian, Emily memberi Victor sebuah hadiah karena telah menikahinya, yaitu tulang belulang anjing kesayangan Victor yang kini sudah menjadi hantu. Scraps! Victor masih merasa kalau pernikahan ini adalah sebuah kesalahan. Lalu ia meminta Emily mengembalikannya ke dunia orang hidup untuk bertemu orang tuanya. Pernikahan ini seharusnya diketahui mereka. Emily bertanya di mana mereka dikubur. Victor pun menjawab kalau mereka itu masih hidup dan berada di dunia atas. Hanya dengan cara membohongi Emily, Victor tuh bisa pulang. Oh, they're still alive. Emily dan Victor kemudian mengunjungi rumah sesepuh Gatnets. Dia adalah ahlinya dunia kematian. Emily menyampaikan maksud kedatangannya. Ia berharap sesepuh memiliki cara untuk mengunjungi dunia orang hidup. Pergi ke dunia atas memang bisa dilakukan, tapi buat apa kembali ke sana sementara orang-orang tuh berharap bisa segera pergi ke sini. Land of the living? Let me see what I can do. Here we have it. Sesepuh kemudian memecahkan sebuah telur berisi gas resurrection lalu mengucap sebuah mantra. Hopscotch. Jika mereka ingin kembali ke sini, Emily hanya cukup mengucapkan mantra itu sekali lagi. Sampai di atas, Victor meminta Emily menunggu sementara ia akan pergi menjemput kedua orang tuanya. Emily pun bersedia tanpa tahu Victor sebenarnya hanya membohonginya. His neck is too thin. Karena rumah terkunci rapat, Victor memanjat lalu masuk ke kamar Victoria. Victoria pun sangat senang melihat Victor kembali padanya. Victoria, What's happened to you? oh dear. I have a bad feeling about that boy. He couldn't get far with those cold feet. Sementara di hutan, ulat yang selama ini menemani Emily memintanya menyusul Victor. Laki-laki itu mungkin telah membohonginya hanya untuk bisa kembali ke dunia atas. Dan benar saja, Emily melihat suaminya itu berduaan dengan seorang wanita lalu berkata kalau dia adalah istrinya. She's dead. Look. Victor menjelaskan kalau Emily adalah mayat. Emily menjadi marah, menggandeng tangan Victor lalu mengucapkan mantra untuk kembali. Sampai dunia bawah, Emily sangat marah mengetahui Victor telah membohonginya. Just to get back to that other woman. Lalu Victor menjelaskan bahwa wanita lain itu adalah dirinya. Victoria adalah calon pengantinnya yang sesungguhnya, namun Emily tetap tidak bisa menerimanya lalu menangis. You're married to me. You're the other woman.
Lalu Victor berkata kalau pernikahan ini memang seharusnya tidak pernah terjadi karena mereka itu berasal dari alam yang berbeda. We're just too different. It's true, Mother. Sementara di dunia atas, Victoria mencoba menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Victor is married to a dead woman. Victor telah menikahi wanita yang sudah mati lalu pergi bersamanya. Nyonya Everglow menganggap Victoria sudah gila lalu mengurungnya di dalam kamar. Victoria diam-diam kabur keluar rumah melalui jendela lalu pergi menemui pastor yang menceritakan apa yang dialami Victor, namun pastor tidak mempercayainya lalu memulangkan Victoria ke rumah. Seal the doors and bar the windows. If I had a woman like your daughter, I would lavish her with riches, royalty. Situasi ini pun dimanfaatkan oleh Lord Balkis. Jika ia diizinkan menikahi Victoria, maka ia akan memberikan harta berlimpah layaknya seorang bangsawan. Dahulu ia pernah akan menikah, namun wanita yang dicintainya itu meninggal secara tragis. Termakan janji-janji manis, Tuan dan Nyonya akhirnya berubah pikiran. Mereka membatalkan pernikahan Victoria dengan anak keluarga Vandor lalu menggantinya dengan Lord Balkis. Presentable for Lord Barkis. Tentu saja Victoria menolak karena ia sudah terlanjur cinta dengan Victor. Victor Van Dort elopes with corpse. Apa boleh buat, keluarga Vandor terpaksa pulang dengan perasaan kecewa, ditambah anak laki-laki mereka kawin lari dengan wanita misterius. Mayhew! Silence! Sepanjang jalan, Pak Kusir batu-batu yang membuat Nyonya Vandor kesal. Lalu gak lama kemudian Pak Kusir merasa dadanya sesak kemudian meninggal dunia. Sementara di dunia bawah, Victor meminta maaf kepada Emily karena telah menyakiti perasaannya. Karena bagaimanapun juga wanita itu tidak pernah salah. Victor memainkan piano untuk menghiburnya. Emily pun menjadi semangat lalu bermain bersamanya. Lalu Victor diberitahu bahwa mereka kedatangan tamu baru yang gak lain adalah Pak Kusir. Victor pun sangat senang akhirnya bisa bertemu dengan seseorang yang ia kenal. Lalu ia bertanya bagaimana keadaan Victoria di dunia atas. Pak Kusir memberitahu kalau pernikahan mereka dibatalkan. Keluarga Everglow telah menikahkan putrinya dengan bangsawan Lord Balkis setelah mengetahui Victor pergi bersama wanita lain. Mendengar kabar tersebut, perasaan Victor hancur seketika. Tidak ada yang bisa ia lakukan lagi meski bisa kembali ke dunia atas. Sementara di rumah sesepuh, Emily diberitahu bahwa pernikahan mereka tidak sah secara hukum. Hal itu dikarenakan Emily sudah meninggal sementara Victor itu masih hidup. Hanya ada satu cara untuk membuat pernikahan mereka tetap bertahan. Victor harus menyerahkan hidupnya lalu mengulangi janji pernikahan di dunia atas. Setelah minum anggur usia atau racun, Victor akan meninggal lalu mereka secara sah terikat pernikahan. Emily berkata tidak mungkin ia meminta Victor melakukannya, lebih baik ia mengalah demi kebaikan Victor. Namun Victor yang sedari tadi menguping pembicaraan mereka bersedia menyerahkan hidupnya demi Emily. I'll do it. Lagi pula tidak ada gunanya ia kembali ke dunia atas melihat Victoria menikah dengan pria lain. And follow us. Victor kemudian membuat pengumuman pernikahannya lalu meminta semua warga alam barzah turut hadir dalam pernikahannya. Dengan dibantu sesepuh Godnets, Victor, Emily, dan warga alam barzah pergi ke dunia atas. Kedatangan mereka tentu saja membuat geger dunia orang hidup tidak terkecuali di rumah keluarga Everglow. Hantu-hantu itu membuat mereka ketakutan, namun satu persatu dari mereka saling mengenali. Karena hantu-hantu itu adalah keluarga mereka yang telah meninggal. Money? What money? Sementara di rumah keluarga Everglow, Balkis bertanya di mana harta keluarganya. Victoria menjawab tidak ada uang sepeser pun di rumah ini. Sudah sejak lama mereka itu jatuh miskin. Balkis pun menjadi marah karena ia merasa tertipu. Victoria menyadari Balkis menikahinya hanya karena ingin menguasai hartanya. Namun sayangnya rencana busuknya itu tidak berjalan sesuai harapannya. Sementara itu di luar, para warga alam barzah berbondong-bondong mendatangi kediaman pastor. Pastor meminta hantu-hantu itu pulang ke alam kematian. Keep it down for the church. Segera setelah persiapan selesai, sesepuh memimpin upacara pernikahan Victor dan Emily. To join this man and this corpse. With this hand. Saat Victor akan meminum anggur kedamaian, Emily mencegahnya. I can't.
Emily berkata kalau pernikahan ini tidak seharusnya terjadi. Sudah cukup baginya merasakan ketulusan hati Victor menerimanya, namun ia tidak ingin merampas hidupnya dari wanita yang seharusnya menikah dengannya. Emily meminta Victoria masuk ke dalam lalu berkata kalau dia adalah wanita yang pantas untuk menikah dengannya. Pernikahan itu pun diketahui Lord Balkis. Ia masuk ke dalam lalu berkata kalau Victoria masih istrinya. Dan ternyata Emily dan Balkis itu saling mengenal. Emily dulunya adalah calon istri Balkis yang ia bunuh dengan kejam hanya karena ingin menguasai hartanya. Emily tidak senang kedatangannya lalu memintanya pergi. Warga alam barzah yang kesal dengan Balkis pun tidak bisa berbuat apa-apa karena sesepuh melarang mereka melukai manusia yang masih hidup. Balkis menjadi sombong lalu berkata ia merasa kasihan dengan Emily. Selalu menjadi pengiring pengantin namun tidak pernah menjadi pengantin. Lalu ia mengambil gelas berisi anggur kedamaian. Ia akan bersulang sebelum pergi dari tempat ini tanpa tahu apa yang ia minum adalah racun. Balkis merasa dadanya sesak lalu wajahnya berubah menjadi biru yang artinya ia tuh sudah meninggal. Setelah itu para warga alam barzah tertawa seram karena mereka mendapat izin dari sesepuh untuk memberi Balkis pelajaran. Kematian Balkis tersebut membuat Victoria bebas menikah lagi. Emily mengembalikan cincin Victor dan ikut berbahagia untuknya. Emily berterima kasih kepada Victor karena dia telah membebaskan jiwanya dan kini arwah Emily bisa pergi dengan tenang untuk selamanya. Victor dan Victoria akhirnya bersatu dalam janji pernikahan dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.